Ya tadi waktu pujian penyembahan, Roh Kudus bilang satu, Tuhan bilang satu tentang Tuhan, tentang Tuhan. Saya nggak tahu, tapi Tuhan bilang tell them about Lord. Nah, ini materinya saudara hari ini. Cuman saya hanya mau taat. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau sharing sedikit 5 menit aja tentang Tuhan. Karena Tuhan tadi bicara suruh saya sampaikan tentang Tuhan. Tuhan suruh sampaikan tentang Tuhan. Jadi gini saudara, kita pasti doa, ya mungkin nggak selalu ya, tapi sering kita menggunakan kata Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Mungkin ada lain? Pencipta. Jadi arti kata Tuhan sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya Lord. Bukan God, bukan Lord. Kalau God kita baca di Alkitab diterjemahkan di bahasa Indonesia itu Allah. Tapi kalau Lord itu Tuhan. Ya ternyata begini saudara, Tuhan itu Tuan. Tuan artinya apa? Master. Lord itu dari bahasa asli, bahasa Ibrani-nya itu A-D-O-N. Pernah dengar? A-D-O-N. Ya, tentunya dibaca Adon. Dari kata itu kita kenal kata Adonai. Artinya master. Lord yang artinya juga yang memiliki. Makanya ada istilah landlord. Berarti yang punya land. Jadi ternyata pada saat kita datang di hadapannya dan kita memanggil dia Tuhan, mungkin dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia karena kita ada Tuhan, ada Tuan gitu loh. Jadi kadang kita pakai kata Tuhan itu jadi hanya sebatas istilah tanpa kita menyadari artinya apa sih, kenapa saya panggil dia Tuhan. Tapi kalau begitu kita panggil Lord, seharusnya begitu kita mengakui dia adalah Tuhan, Lord, titik itu berarti kita zero. Nol, gak ada apa-apanya, karena dia yang punya. Jadi kita datang ke hadapan dia, memanggil dia Lord, berarti dia memiliki kita. Bukan cuma dia memiliki apa yang kita miliki, tapi dia memiliki kita. Kita nol di situ. Gitu. Nanti sisanya ya ini aja introduction, nanti sisanya saya lanjut di Bible study, karena kalau kita lihat di Genesis itu lebih dalam lagi dalam bahasa Ibrani antara Jehovah sama Elohim apa, and it's gonna bless you. Oke, tapi kita masuk ke ini sekarang. Yang penting saya sudah sampaikan. Saya hanya mau taat. Oke, nah kita materi tentang the kingdom parables. Nah, saya rasa saudara sudah banyak mendengar tentang the kingdom, walaupun itu mungkin hanya baru sebagian kecil, ya. Saya udah 2 kali kalau di gereja sharing tentang the kingdom, walaupun itu introduction. Nah, ini kita membahas dari Matius 13 dan Markus 4. Sebetulnya satu lagi dari Lukas 8. Itu bercerita tentang kejadian yang sama, tentang perumpamaan. Nah, coba kita mungkin lihat dulu di Markus 4 sekarang. Markus 4. Nah, saudara tahu bahwa Yesus kalau mengajar itu selalu pakai perumpamaan. Ya tidak selalu, tapi sering kali pakai perumpamaan. Walaupun jujur aja perumpamaan itu tambah gampang apa tambah susah? Tambah susah. Bukan tambah gampang ternyata. Karena perumpamaan atau parables itu didesain bukan untuk menjelaskan meaning, tapi untuk menyembunyikan. Untuk menyembunyikan arti sesungguhnya, maka dipakai perumpamaan. Jadi pada saat Yesus mengajar dengan perumpamaan itu bukan tambah gampang, tambah susah. Nah, pernah kepikir gak lu, kenapa kok tambah susah? Kenapa tambah susah? Kayak trademark Yesus gitu. Dia selalu pakai perumpamaan. Ya, tambah susah, ya. Karena sekali lagi tadi ya, perumpamaan didesain untuk menyembunyikan the true meaning. Ya. Nah, saya baru tahu gini saudara, ini cukup dalam. Tapi paling tidak saya sampaikan aja. Kenapa pakai perumpamaan? Ya. Karena suatu saat, karena dia mau orang yang bisa menangkap itu hanya orang yang lapar dan haus, yang memang datang untuk mencari. Makanya dia ngomong sama
murid-muridnya pada saat dia habis ngajar dengan perumpamaan, muridnya kan nanya, kenapa kok engkau mengajar dengan perumpamaan? Yesus bilang, kepadamu diberikan anugerah untuk mengetahui, tapi kepada mereka tidak. Jadi memang disembunyikan buat semua orang. Karena kalau dia buka dan semua orang datang, maka tanda kutip Yesus terpaksa harus memberikan semuanya kepada mereka. Segala yang berharga. Padahal itu hanya khusus bagi mereka yang mencari Dia. Sehingga Yesus tidak bisa melanggar integritinya, tidak bisa melanggar holiness-nya. Ya, ini sekilas saja. Ini rada susah dipahami. Makanya disembunyikan dari orang banyak. Di Yesaya sudah ditulis. Ya, nggak tahu nanti saya sempat apa enggak kita masuk ke situ. Nah, suatu hari dia mengajar ya di Markus 4, Matius 13 itu 12 in one day dia mengajar tentang perumpamaan tentang the kingdom. 12. Jadi 12 jadi kalau saudara lihat di Matius itu dia ngomong kerajaan Allah seumpama gini. Terus lagi kerajaan Allah seumpama begini. Kerajaan Allah itu sampai 7 kali. 7 kingdoms parable in one day. Salah satunya ini yang kita sering dengar. Ya, saya akan share satu dari 7, saya akan share satu aja yang paling panjang. Tapi sebetulnya dalam satu hari itu dia mengajar tentang perumpamaan tentang the kingdom parables itu 7. Nah, saya rasa sampai titik ini saya nggak tahu saudara apa semua sudah pernah dengar yang tentang the kingdom. Kenapa the kingdom of God, the kingdom of heaven itu menjadi sangat penting. Karena topik khotbahnya Yesus cuma satu, dia nggak khotbah tentang lain, hanya tentang the kingdom. Ya, mudah-mudahan saudara sudah pernah dengar semua, sehingga saudara tahu posisi saudara bukan cuma anak raja tapi engkau raja. Ya, karena itu hanya bisa dipahami in the spirit. Kalau nggak sampai dalam itu hanya lewat aja. Oke, nah salah satu yang sudah sering kita semua dengar, saya udah sering kali dengar, tapi nggak tahu kenapa saya pribadi saya ulang-ulang terus because there is something amazing tentang hal ini. Ya, kita buka yuk Markus 4. Kita buka yuk dari Markus saja. Matius 13 itu sama ceritanya, tapi kita lihat dari sisi Markus. Nanti sedikit banyak kita lihat dari Matius. Ya. Saya akan coba selesaikan in less than 1 hour. Oke. Boleh silakan versi Indonesia aja. Markus 4 dari ayat yang ketiga. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yes. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yeah. Next, please. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yes. Ya. Semua pasti udah pernah dengar ini, lebih dari sekali, lebih dari 2 kali saya tahu. Mungkin anak-anak Sunday School tahu. Coba let's drop down. Jadi gini, para ahli kita banyak menyebutkan ini adalah the parable of parables. Jadi parable yang paling penting, perumpamaan yang paling penting dari semua perumpamaan yang Yesus pernah ajarkan. Kan banyak kan Yesus mengajarkan yang perumpamaan. Kenapa? Karena di ayat 13, turun ke 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Kalau kamu nggak ngerti yang ini, kamu nggak bakal ngerti yang lain. Gitu loh. Makanya this is the parable of parables. Yang paling penting. Kalau ini nggak tahu, udah pasti yang lain nggak bisa.
Padahal ada segitu banyak perumpamaan. Yesus ngajar pakai perumpamaan terus. Tapi ini harus tahu. Kenapa? Kalau ini nggak tahu, itu kan 13 kan bilang gitu kan. Kalau ini nggak tahu, berarti yang lain nggak akan tahu. Bagaimana kamu bisa tahu yang lain kalau kamu nggak tahu yang ini? Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya saudara. Nah, oke. 4 jenis tanah. Benihnya sama. 4 jenis tanah. Yang pertama adalah pinggir jalan, wayside. Ya. Yang kedua berbatu. Kelihatan ya dari situ ya. Ya. Lalu yang ketiga di semak duri, di antara semak duri. Yang keempat di tanah yang baik. Terus kita tahu yang di pinggir jalan makan burung. Terus yang di batu, ya, tidak berakar, ya, tetap nggak berbuah. Lalu yang ketiga di antara duri, apa? Terhimpit. Baru yang keempat berbuah. Kita sering baca ini tapi lewat. Sering baca tapi lewat. Yesus bilang, ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya kitab saya warnanya merah. Kalau digital Bible mungkin nggak ada warna merah. Yesus sendiri yang ngomong, kalau kamu nggak ngerti ini, kamu nggak akan ngerti yang lainnya. Nah sekarang, gini saudara. Kalau baca Alkitab, pelan-pelan, stop, berdoa, stop, pray in the Spirit, sampai dapat revelation-nya. Karena kalau nggak, kita cuma dapat knowledge. Dapat knowledge sebentar pasti hilang. Oke, kita lihat detailnya. Apa maksudnya? Ya, pertama. Ini yang tadi, saya ambil dari New King James Version ya. Kelihatan ya semua ya? Ya. Yang pertama, sower went out to sow ya. And it happened as he sowed, some seed fell by the wayside, pinggir jalan. And the birds of the air came and devoured it. Ya. Nah, ini kalau kita lihat. Oke, lanjut dulu deh ya. Nah, yang kedua, nanti kita sambil lihat detailnya. Some fell on stony ground. Nah, ini versi yang bahasa Inggris supaya tahu. Ya. Wayside, stony ground, thorns, sama good ground. Saya lanjut aja biar cepat. Sekarang kita lihat penjelasannya. Terus dia nanya, guru tolong jelaskan. Nah, ini dijelasin sama Yesus, dijelaskan. Oke, lihat sini aja ya. Saya rasa nggak usah lihat ini. Sini semua saya udah tulisin. Nah, the sower sow, ya. The sower sows the word, and these are the ones by the wayside. Yang pertama, jenis tanah yang pertama. Lihat. Nah, pada saat firman ditabur, ya, pada saat itu mereka mendengar, lalu Satan comes, garis bawah ini. Dengan segera. Jadi nggak nunggu. Si jahat tidak menunggu. And takes away the word that was sown. Jadi begitu firman ditabur, langsung diambil. Makanya dibilang si jahat itu apa? Pencuri, pembunuh, binasakan. Dia nyuri. Pokoknya apa aja yang bisa dicuri. Nomor satu yang harus dicuri di sini adalah seed. Benih itu begitu. Ini kan immediately ya. Immediately. Dia tidak menunggu. Immediately. Begitu ditabur, dicuri langsung. Tidak ada sisa. Habis. Itu tanah yang pertama. Nah, saudara sampai di sini bayangkan. Kalau saudara baca terus, nanti saudara tahu bahwa benih itu adalah firman. Lalu 4 tanah itu adalah hati manusia. Hati manusia. Ya. Benih itu firman Tuhan. Nah, benihnya sama. Yang membedakan hasilnya adalah tanahnya. Nah, bayangkan saudara ada 4 jenis tanah. Di situ cuma dikasih tahu 4 jenis tanah. Dalam tanda kutip 4 jenis hati manusia. Yang menghasilkan cuma 25%. Cuma 1 toh. 3 hilang. Bayangkan, ini 2000 tahun lalu diomongin seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa lihat kita bagian mana. Saya bagian mana, Anda bagian yang mana dari 4? Apakah posisi Anda sekarang sebagai manusia yang mendengarkan firman Tuhan? Setiap kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya itu pinggir jalan, hati saya termasuk yang itu? Apa termasuk yang di batu? Apakah di antara semak? Apakah saya yang tanah yang baik? Ya silakan kita tanya diri kita masing-masing. Gitu loh. Caranya taunya gimana? Gampang. Ini, saya kasih contoh. Gampang saudara. Saudara ingat minggu lalu, hari Minggu. Saudara ingat 2 minggu lalu, hari Minggu. Saudara ingat 3 minggu lalu. Saudara ingat 4 minggu lalu, hari Minggu. Sekarang saya tanya saudara. Firman Tuhan yang mana yang masih ada di kepalamu?
Ini nggak enak saudara. Silahkan jawab masing-masing. Begini. Coba minggu lalu apa ya? Minggu lalu aku datang tuh minggu lalu. Minggu lalunya lagi. Masih inget gak? God's love and man's love. Minggu lalunya lagi masih inget gak? Country, ya. Terus minggu lalunya lagi. Nah begini saudara. Kalau engkau tidak ingat, berarti itu sudah dicuri. Tapi kalau ingatnya dalam bentuk rema, Ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya gini loh. Maksud saya ingat tuh gini. Bukan, oh si pengkhotbah ngomong ini enggak. Maksudnya gini. Kita kalau ingat, cuma ingat, itu baru satu tahap. Gitu loh. Ya. Nanti kita akan belajar yang namanya berbuah itu apa. Ya. Kita harus mengingat sampai ke tahap kita bisa merepreach. Bisa ngasih tahu ke orang. Gitu. Kalau enggak, itu cuma kita makan sendiri. Gitu loh. Saya ambil contoh gini. Setahun sekali ada conference besar. Apa ya? Hillsong Conference mungkin ya. Paling besar. Anak-anak muda pasti begitu. Nggak pernah absen. Selesai conference, tiket buat tahun depan udah dijual. Tahun depan. Itu conference selesai, tiket tahun depan udah dijual. Udah ada yang beli. Udah banyak saudara. Siapa yang pernah ke Hillsong Conference? Saya belum pernah. Pasti hampir semua pernah. Lihat nggak bisa? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Saudara lihat, anak-anak muda begitu berapi-api menyanyi, memuji Tuhan. Kita nggak tahu ya hari-harinya di gimana ya. Bahkan sering saya dapat ngomong sih, ini anak kalau di gereja kok diem aja, kayak nggak ada inisiatif. Tapi kalau di Hillsong Conference bisa jingkrak-jingkrak sampai nangis loh saudara, sampai nangis dilawat Roh Kudus. Demikian, gitu loh. Pertanyaannya, Hillsong Conference katakanlah, atau conference apapun, 3 hari, 4 hari. Mereka begitu berapi-api, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat penutupan. Pertanyaannya, hari kelima apinya masih enggak? Mungkin masih. Hari ke-6 masih enggak? Mungkin masih. Hari ke-7, ke-8, ke-9, hari ke-10, hari ke-20 masih ada apinya enggak? Biasanya less than 1 week padam tuh. Nangkap gak maksudnya saudara? Kembali ke aslinya. Padahal pada saat conference itu begitu berapi-api sampai dilawat Roh Kudus, sampai nangis bahkan, mungkin sampai berlutut dan tapi selesai itu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, kok nggak ada sisanya? Pernah kepikir nggak kenapa bisa begitu? Itu nggak sekali 2 kali sering begitu. Atau kita lah yang dewasa, KKR siapa, hamba Tuhan, healing movement dan sebagainya, luar biasa berapi-api, on fire. Berapa lama apimu nyala? Coba pikirin. 3 hari, mungkin 4 hari, seminggu, bisa sebulan ya? Kalau nggak bisa, kenapa? Pasti ada sesuatu. Gitu. Begini kira-kira saudara. Karena apa yang didengar pada saat conference itu, yang membuat kita tersentuh, itu bukan your revelation. Betapapun baiknya itu firman yang ditaburkan dan kita tersentuh, mungkin kau saudara tersentuh. Ya. Tapi titik itu belum tentu itu adalah revelationmu. Itu revelationnya orang yang khotbah yang mengenai engkau. Kok bisa tersentuh? Bisa kita dengar, kita lihat pakai mata. Otak kita, pikiran kita menyetujui, bisa tersentuh. Tapi kok cepat hilang? Karena itu belum jadi milik kita. Kalau mau bertahan, kita harus repeat, mengulang dan mengulang sampai apa yang kita terima itu menjadi revelation kita. Maka itu akan nancep seperti di atas fondasi batu, nggak bakal hilang. Gitu. Jadi pada saat kita dilawat, oh firmannya luar biasa bagus, itu belum selesai saudara, baru separuh jalan. Gitu. Itu sebabnya. Ya, oke, yang pertama immediately, jangan lupa kata immediately, ini bahaya sekali. Nah, yang berikutnya, these likewise are the ones sown on stony ground. Ini tanah yang kedua, tanah berbatu. Tadi kita udah baca ya, versi Indonesia. Nah, when they hear the word, lagi ya, immediately receive it with apa saudara? With gladness loh, bukan with sadness. Jadi apa? Berarti dia senang toh dengar firman-Nya. Dengan gembira, menerimanya dengan sukacita, immediately, langsung terima.
Dia tidak menolak firman-Nya, tidak, terima. Tapi apa? Tidak berakar. Kenapa? Akar itu gimana? Supaya berakar gimana? Benih supaya berakar gimana, saudara? Begitu ditaruh, Siram. that's it. Disirami air, dipelihara. Ya, disiram air. Caranya gimana? Maksudnya apa disiram air? Dalam hal ini benih itu firman. Bagaimana? Ya, direnungkan, meditate on the word. Itu harus begitu firman yang udah kita tahu. Makanya saya jujur, saya senang ngafalin. Kalau saya push diri saya untuk ngafalin. Karena saya bisa recall kapanpun juga, walaupun di tangan saya nggak ada Alkitab, saya bisa ingat-ingat. Karena saya hafalkan itu di otak saya gitu loh. Di recall terus itu seperti menyirami benih sampai berakar. Dari benih mulai nempel ke tanah sampai berakar, ya itu butuh waktu, saudara. Mungkin tidak semalam. Semua tahu ya prosesnya. Benih taruh di atas tanah lalu berakar. Dan jangan lupa akar itu ke bawah, bukan ke atas, saudara. Pada saat berakar itu nggak kelihatan. Orang lain mungkin belum lihat kita perubahannya, tapi akarnya sudah ada ke dalam. Begitu ini kuat, maka akan tumbuh ke atas. Dan itu perlu waktu, ya. Oke. No root. Tapi ini orangnya jadi gini. Saudara yang lihat orang dilawat pada saat ibadah berapi-api, belum tentu berakar. Belum tentu. Have no root in themselves. Nah, maka bertahan, endure only for a time, sebentar saja. Ya. Mungkin baru 2 hari dicabut masih gampang. Tapi begitu kita tunggu, kita sirami seminggu, dicabut udah susah karena akarnya sudah semakin dalam. Ya. Endure only for a time, sebentar. Setelah itu, afterward, when, nah ini dia. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Alkitab sangat detail, saudara. When the tribulation or persecution arise. Lihat, when atau if? When. Bedanya apa sama if? If itu might not be happening. Ya, if itu masih 50-50, bisa terjadi bisa enggak. Tapi kalau when, Pasti. pasti terjadi. Lah, ini yang ngomong Yesus. When tribulation comes. Saya nggak mau Tuhan tribulation. When, bukan if, saudara. Halo? When. So be prepared. Ini pasti datang. Tribulation pasti datang. Persecution pasti datang kok. Kita nggak suka, nggak usah diundang, itu datang, saudara. Krisis itu datang. When, not if. Yohanes 16:33 bilang apa? In this world, boleh satu orang baca. John 16:33. Ya, 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku Ya. telah mengalahkan dunia. Ya, boleh yang bahasa Inggris? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, You shall have tribulation. but be of good cheer. I have overcome the world. You will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Bayangin coba. Nggak usah diundang itu tribulation. Ya, jadi itu, saudara. Stony ground, tanah berbatu, ya. Tidak berakar sebentar, bertahan sebentar. Pada saat persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Nah, stumble ini apa? Di terjemahan bahasa lain itu berkata they will get offended. Maksudnya apa sih stumble, offended? Tersandung. Tahu nggak? It simply, jadi gini, offended itu bukan berarti kita tersinggung. Jadi gini, luas saudara artinya. Itu bisa jadi gini, it simply you lose enthusiasm of the word of God. Apa maksudnya? Pada saat kita tahu firman Tuhan, ada janji Tuhan yang kita tahu, dan kita percaya, kita tunggu nggak datang-datang, atau kita berdoa, jawaban doa nggak datang-datang, lalu kita kehilangan harapan, lalu kita kehilangan percayaan, mulai nggak percaya, itu stumble, itu offended, karena kita lost enthusiasm. Bener nggak sih Tuhan nih? Kok saya doa kok nggak dijawab-jawab? Stumble.
jenis yang kedua. Gitu. Ya. Ini naik dikit loh dari yang pertama. Kalau yang pertama buru-buru sempat berakar, begitu ditaruh curi langsung. Yang ini lumayan. Ya kan? Ya. Lumayan sedikit, nggak punya akar, tapi bertahan lumayan, tapi sebentar. Yang ketiga ini. Now these are ones sown among thorns. Nah ini garis bawah, di antara semak, ya kan? And they are the ones who hear the word and ini dulu ya, thorns, ya semak duri. Benih ditabur jatuh di antara. Jadi gini, benih si penabur tuh gini saudara. Kalau zaman dulu ya itu lain. Pada saat zaman dulu sama sekarang itu kalau orang petani itu menabur benih itu beda. Kalau zaman modern sawah itu akan dikasih grid pakai mesin tuh, digaris-garisin dulu kan. Habis itu baru si penabur benih berjalan menurut garis pakai kantong itu berarti kan. Taruh apa itu kalau manual, sekarang semua pakai mesin. Oh zaman dulu enggak. Zaman dulu si penabur dia bawa sekantung benih. Itu enggak gitu. Apa yang dilakukan? Ambil segepok, sebar. Ambil, sebar. Setelah dia tahu merasa seluruh sebidang tanah sudah ditaburi, baru dibajak. Itu bedanya. Bajaknya belakangan. Kalau sekarang modern enggak tuh dibajak dulu sudah jelas alurnya, baru menaburnya di alur-alur. Makanya rapi tuh kalau kita lihat padi itu rapi tuh bisa bergaris. Kalau zaman dulu enggak kebalik. Nah, thorns. What is it? Sorry, maaf. Semak duri. Nah, semak duri, kenapa bisa ada semak duri? Kenapa di tanah itu bisa ada semak duri? Semak duri itu juga hasil benih. Tapi benih yang jahat, yang ditaburkan oleh musuh. Nanti kalau saudara baca teksnya itu ada di situ. Ya kan? Ya. Pada saat seorangnya tidur ada musuh datang menaburkan benih ilalang. Ya, ingat ya kisah itu. Jadi si duri itu juga hasil benih. Berarti di tanah yang sama itu ada at least 2 jenis benih. Satu yang baik firman Tuhan, ya. Satu yang jahat, ya, semak duri. Nah, itu apa sebetulnya? Pada saat kita baca Alkitab, ini kita menaburkan benih sebetulnya ke tanah kita. Terus kita baca yang lain. Baca yang lain. Itu benih juga, saudara. Ada berapa channel di TV? 100. Saya nggak tahu. Mungkin yang Netflix, langganan Netflix bisa 100 lebih. Setiap channel yang kau pencet, itu adalah benih yang sedang ditaburkan di dalam hatimu. Setiap siaran berita yang kau dengar masuk telingamu. Jujur, saudara, headlines itu selalu berita negatif atau positif? Negatif, karena itu yang menjual. Ya, apalagi itu adalah benih yang ditaburkan seseorang atau dari kerajaan lain, not the kingdom of God, ditaburkan ke dalam hati. Bayangkan sehari kita di depan TV berapa lama? Saya nggak tahu. Saudara di depan TV berapa lama? Setiap saudara buka channel dan di situ ada tayangan-tayangan yang tidak seharusnya engkau lihat. Apa? Saya nggak tahu isinya, mungkin lesbian, homosexual, and fornication, adultery, you name it. Bisa diakses kapanpun, dimanapun. Itu adalah benih. Ini, saudara, yang ditaburkan yang jahat di dalam tanahmu. Sehingga pada saat benih yang benar itu kita ambil, kita taburkan, maka itu bersaing dengan itu. Bersaing dia. Ya kan? Okay. They are the ones who hear the word. Nah, and lihat, perhatikan baik-baik ini yang di semak duri. The cares of this world. Apa itu? Kalau bahasa Indonesia apa sih bilangnya? Coba kita lihat ya, Markus 4 ayat 19. 19. Ayat 19 sekarang. Bahasa Indonesia bilang apa? The cares of the world. Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia. Tapi sebetulnya kurang begitu tepat karena bukan the worry. Kekhawatiran udah jelas. Sesuatu yang buruk. No, itu lebih luas ternyata. Bukan cuma kekhawatiran. Care.
Perhatian lebih tepat. Perhatian. Bisa nggak kita memperhatikan hal yang baik? Bisa. Tapi itu bisa jadi semak. Kok bisa gitu? Bisa. Segala sesuatu yang di luar ini itu bisa menjadi semak kalau kita nggak hati-hati. Bisa menjadi duri. The cares of this world. Loh, kita care. Maybe we care about our family, about our future, about our education. We don't know. Tapi di mata Tuhan apakah seperti itu? Belum tentu, saudara. The cares of this world. Nah, terus ini apa? Nah, bahasa Indonesianya apa itu? Apa? Di situ bilangnya apa bahasa Indonesia? Keinginan akan hal yang lain. Bukan sebelumnya. Budaya Kekayaan. Tipu daya kekayaan. Deceitfulness of riches. Berarti apa? Kekayaan itu bisa menjadi tipu daya. Ya kita jujur lah, semua orang banyak yang ngejar itu, baik yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan. Tipu daya kekayaan itu bisa membuat menjadi semak. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak tahu. Lalu satu lagi, nah ini, the desire for other things. Bahasa Indonesia apa di situ? Keinginan akan hal yang lain. Keinginan hal, nah coba hal lain itu apa? Itu luas sekali saudara. Keinginan akan hal yang lain. Mancing. Bukan saya ngomong. Hal yang lain. Kira-kira apa? Gini kurang lebih. Saudara. konsumerisme. Hal selain. Aduh, kok susah amat ya. Mungkin kita udah mikir gitu. Apa nggak boleh kita mikirin hal yang lain? Tidak dibilang tidak boleh. Tapi apapun itu saudara, itu bisa menjadi ini. Dan kita mungkin nggak tahu pada saat itu bisa berpeluang menjadi semak. Tapi itu benih saudara, benih. Apapun juga yang kita tabur, itu benih. Hati kita tuh kayak tanah, apapun yang kita taruh situ pasti tumbuh. Gitu. Apapun yang kita taruh situ tumbuh, apa itu baik, apa itu buruk. Yang masuk dari mata, masuk dari sini, informasi, itu benih. Tapi bukan benih yang baik, bukan ini. Pasti tumbuh. Dan saingan sama ini. Bener kan? Saingan pasti toh. Coba aja saudara yang suka baca novel siapa? Nggak ada ya? Suka baca buku cerita atau komik? Atau suka nonton film lah? Tiba-tiba ada film kesukaan saudara. Saudara punya kebiasaan misalkan baca Alkitab atau berdoa setiap jam 8 malam. Tiba-tiba prime time, jebret hari itu film kesukaanmu. Pilih mana? Pilih film. Pilih film dong. Ini kan bisa ntar. Baca firman dulu kalau 15 menit. 2 jam. Nonton 2 jam, nah itu dia. Ini bisa kapan aja. Film gak bisa suruh nunggu, gak bisa. Ini bisa. Tapi selesai film udah kemalaman, besok aja Tuhan. Ngantuk, capek, atau lupa dan seterusnya. Bersaing. Ya, itu berarti kita udah ngambil benih yang lain, taruh di hati kita. Oke? Yang baru, ya lihat ya. Entering in, masuk, ya, and choke the word, menghimpit firman, dan menjadi tidak berbuah. Berarti sebetulnya firmannya tumbuh nggak? Benih. Tumbuh, tapi gak ada buah. Ya, silakan. Salam ya. Ya. Sama pasiennya. Gitu saudara ya. Sebetulnya tumbuh tapi tidak berbuah. Yang terakhir baru saudara. Ini dia saudara. Yang terakhir, and these are the ones sown on good ground. Tanah yang baik. Those who hear the word, lalu apa? Accept itu maksudnya gimana? Nanti kita lihat dari Matius. Di Matius dia lebih jelas. Harus diterima dulu. Berarti apa? Engkau harus setuju sama apa yang di sini. Nah seringkali gini saudara, kita baca ini, manusia tuh gini, pikiran kita tuh kuat sekali. Pada saat kita baca, kita seringkali yang ini saya tahu Tuhan, oke saya setuju, ini pasti terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba kita
di bagian yang lain ada yang kita nggak ngerti atau nggak enak atau nggak cocok sama kita. Yang ini nggak gitu suka saya. Ini ntar dulu Tuhan, saya belum percaya yang ini. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Yang ini masuk akal, oke, bolehlah. Yang ini nggak masuk akal, nggak bisa. Saya belum ngerti. Sampai ngerti saya mau baru percaya. Berarti apa? Kita nggak terima. Kita harus setuju sama ide. Kalau kita cuma baca tapi kita nggak setuju, percuma saudara. Ini hanya akan menjadi knowledge. Knowledge aja kalau seminggu masih ingat. Kalau seminggu lupa ya hilang. Gitu. Nggak ada revelation. Kita harus setuju. Ngerti nggak ngerti kita harus setuju. Itu the system of the kingdom. Nah ingat saudara, kingdom of God itu bukan tempat, itu bukan location, tapi sistem. Dan itu yang dibawa Yesus sampai dia bilang kerajaan Allah seumpama macam-macam saudara kalau ingat. Dan ini yang ditabur. Seumpama seseorang yang menemukan harta di dalam tanah, ya kan? Ingat kan itu. Lalu dia pulang lalu menjual segala harta miliknya untuk beli tanah itu, macam-macam. Kerajaan Allah seumpama setitik ragi ditaruh di seluruh adonan sampai kamir seluruhnya, macam-macam. Ingat, the kingdom of God is a system. Dan sistem itu 100% bertentangan dengan sistem dunia. Dan ini salah satu contohnya saudara yang dijelaskan Yesus. Nah ini dari sisi Matius. Ya. Yang pertama tadi. Ini Matius sedikit lebih jelas. Ada plus minusnya memang dari Markus sama Matius. Enggak 100% sama. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it. Berarti apa? Understanding is crucial. Understanding is crucial. Kalau kita nggak ngerti gimana? Seringkali nggak ngerti tuh baca ini. Kalau nggak ngerti gimana? Kita harus berusaha ngerti. Coba tanya, berdoa, tanya Roh Kudus, mungkin tanya pembimbing rohanimu, cari tahu. Konkordasi dan Google. Yes, konkordansi bisa. Atau commentary bisa. Gitu. Komentari walaupun kadang mungkin jawabannya tidak memuaskan juga gitu loh, karena satu komentari dengan yang lain bisa berbeda karena itu yang bikin tetap orang ya. Tapi ini saudara yang garis bawah ini yang merah, does not understand, maka the evil one comes and snatch away, diambil, because we do not understand. Berarti apa? Kalau kita understand tidak bisa dicuri. Berarti understanding itu seperti benih itu masuk dan berakar. That is understanding. Karena begitu masuk akarnya itu akan kuat dan itu nggak bisa dicabut. Tapi kalau nggak ada akarnya seperti kita tahu tadi, itu gampang dicabut. Nah itu kategori does not understand. Itu loh. Lalu ya ini sama yang kedua. Lalu yang ketiga tadi tuh. Among the thorns refers to someone who hears the word but the worries. Nah tadi kekhawatiran ya, ini sama, the deceitfulness of wealth, ini sama. Oke. Nah ini yang ketiga tadi kan accept, yang keempat yang tanah yang bagus, who hears the word and understands. Berarti accept is not just accepting the word tapi mengerti, understand, memahami. Ya, mengerti. Baru itu bisa tumbuh. Nah, ini dijelaskan. 30, 60, 100 fold. 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Itu bicara mengenai apa saudara? Fruit. Wah. Tahu yang kita berbuah gimana? Jika ada di dalam diri kita yang bisa dinikmati orang, itu fruit, itu buah. Seperti saudara tahu kalau pohon berbuah, yang menikmati buah bukan si pohonnya, tapi orang di sekelilingnya. Pohon itu tidak memakan buahnya sendiri. Dia berbuah, orang yang menikmatinya, si pemilik pohon yang menikmati, orang-orang di sekeliling yang akan menikmati buahnya si pohon, bukan pohonnya. Taunya kita berbuah gimana? Lihat, tengok diri kita. Apakah ada dalam diri kita yang sudah memberkati orang, dinikmati orang, dimakan, memberikan. Itu berbuah. 30, 60, 100 fold. Nggak kita makan sendiri, tidak. Nah, kita pohon yang mau produksi. Gitu saudara. Ya. Nah, sampai sejauh ini. Sekali lagi bahwa setiap kita akan dihadapkan pertanyaan, saya yang mana? Jadi ini kayak stage. Mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya masih jenis tanah yang satu.
Saya berkembang. Oh, sekarang sudah masuk yang kedua, saya masuk yang ketiga. Tapi kita harus sampai ke yang 4. Jadi kayak tahapan. Ya, kayak tahapan. Nah, terus saya bacakan satu lagi di ayat 28, boleh saudara? Drop down to 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ngerti nggak maksudnya ini? Coba sekali lagi boleh. 28. Markus 4 ayat 28. Yes. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Stop sampai situ. Dengan sendirinya. Berarti apa? Bumi ya, dengan sendirinya. Berarti tanah. Benih. The power of growth. Ya, setiap benih itu punya kuasa untuk tumbuh. Bahkan pernah ditemukan di makam apa yang segitiga itu namanya di Mesir, piramid. Itu kan udah ribuan tahun. Di arkeolog, penggalian arkeolog itu menemukan sebutir benih, nggak tahu benih apa, di salah satu peti di makam Mesir itu. Itu udah berusia ribuan tahun, mati benihnya, tapi begitu diambil ditaruh di tanah tumbuh, saudara. The power of growth itu adanya di benih, tapi benih itu harus ketemu bumi. Kalau benih cuma ditaruh di atas rak, dia tidak tumbuh. Kalau benih ini tetap di dalam sini, maka dia tidak akan berguna buat kita. Kita harus ambil benih ini, taruh di bumi, di tanah. Dia boleh lanjut. Tadi, ini apa? Lanjutannya. Mula-mula tangkainya, Mula-mula tangkai, lalu bulirnya, bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Oke. Mula-mula itu ada berapa tahap? 3. Perhatikan saudara, 3 tahap. Mula-mula tangkai, dan bulirnya, bulir, kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. baru isi. Kita nggak langsung isinya. Nggak bisa. Bisa langsung bulir nggak? Nggak bisa. Harus melalui tangkai. Bulir apa sih? Kata adik. Ya, kayak tunas. Bakal buah ya? Ya. Itu tahapan. Jadi begitu benih itu ditabur, itu ada tahapan sampai full, sampai isinya. Gitu loh. Saat ini kita baca, ya, kita taruh di dalam hati kita. Sampai ini berbuah, itu ada tahapnya, saudara. Ada stepnya. Mungkin tidak terjadi dalam 1 malam, mungkin tidak dalam seminggu. Kalau kita taruh benih itu di tanah, lalu besok kita kembali kok nggak ada apa-apanya. Terus kita gali lagi, masih ada nggak sih? Gitu, tutup, oh masih ada, tutup lagi. Hari kedua kok belum tumbuh, lalu kita gali lagi, itu justru nggak tumbuh kan? Ya. Kita harus kasih waktu dari mulai tabur, lalu tadi disiram, waktu, lalu menuai. Ya, oke. Sow the seed and then time and then harvest. Sometimes kadang-kadang sow the seed time panjang sekali baru harvest. Nah ini nggak tahu berapa lama, saudara. Proses kita nggak tahu berapa lama dari kita mulai makan ini, kita tabur dalam hati kita sampai harvest berapa lama. Nah the problem is kebanyakan dari kita menyiram tanah kosong. That's the problem. Maksudnya apa? Kita tidak pernah menaruh butirannya, tidak menaruh benihnya, tapi kita mengharapkan harvest. Gak bisa, saudara. Karena itu harus ditaruh dulu di dalam hati kita. Baru kita bisa menuai. Firman itu harus ditaruh dulu. Makanya sering terjadi gini, saudara. Pada saat krisis, kita orang Kristen, kita ke gereja nggak pernah absen. Tapi pada saat krisis, semua firman hilang sama sekali. Kita sama sekali powerless. Kita nggak punya kuasa bahkan untuk berdiri, untuk mengingat, oke, janji Tuhan apa ya dalam kondisi ini. Saya sedang dalam situasi sulit, tapi kira-kira apa janji Tuhan? Gak ada yang ingat satupun. Gak ada. Karena kita nggak pernah tabur benihnya, tapi kita mengharapkan tuayan. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Tabur dulu. Ini ambil, tabur di dalam hati kita. Lalu tadi apa? Sirami, maka pasti tumbuh.
Pasti tumbuh, pasti. Karena begitu benih ketemu tanah, itu pasti tumbuh. Kenapa? Benih itu punya power to grow. The power to grow itu ada di benihnya. Dan begitu dia ada di tanah yang tepat, dia pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Itu problemnya. Boleh tanya? Yes, silakan. Nah, biasanya tumbuhnya itu kan perlu waktu. Yes. Berarti kan ya tetap tumbuhnya mau cepat mau enggak kan itu kan Tuhan yang nentuin kan. Tuhan yang nentuin gimana? Menurut saudara gimana? Iya sih. Menurut saya sih nggak Tuhan yang nentuin. Kayak tadi Mazmur 1 tuh kayaknya yang hidupnya dekat dengan aliran sungai dan dia akan selalu berbuah. Tuh. Akarnya lebih kuat. Tapi ada firman Tuhan juga bilang kan Apolos menabur terus yang ini. Nah, itu sebetulnya konteksnya beda ya. Kalau Apolos Paulus menanam, Apolos menabur itu konteksnya pada saat kita di dalam ladangnya Tuhan, Injil. Itu ada orang yang bertugas memenangkan jiwa, lalu ada orang yang bertugas memuridkannya. Gitu loh. Itu konteksnya demikian. Nah, jadi begini saudara. Saudara bisa menaruh benih yang membuat itu cepat tumbuh apa enggak? Apa sih? Ada faktornya tuh. Benih itu perlu apa? Satu tadi perlu disirami. Terus dia perlu cahaya matahari. Saudara pasang tanam pohon di dalam rumah sama di luar tumbuhnya cepat mana? Luar. Gitu. Jadi tetap ada faktor yang akan mempercepat. Gitu loh. Kembali ke kita sendiri. Kita tuh nggak tahu saudara kapan krisis itu datang. When, not if. Tadi ya, when loh, bukan if. Kapan datangnya kita nggak tahu. Bukan berarti kita berharap krisis itu. Tidak, krisis nggak usah diundang datang. Kalau bukan kita, mungkin orang yang kita kasih, istri, mungkin anak. Orang tua mungkin yang kena krisis. Tapi kita ada di situ. Kalau kita punya benih dan sudah tumbuh, kita bisa tolong. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita orang Kristen, mau 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen, mau orang tua sakit atau apa, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya teman, punya hamba Tuhan, mungkin ada gembala, ada pastor atau siapa, belum tentu yang bersangkutan available pada saat kita butuhkan. 2011 mama saya meninggal, and there is nothing I can do. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma melihat mama saya meninggal. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya tahu, yang saya tahu dulu saya sudah tahu. Kalau 2011 saya sudah tahu apa yang tahu sekarang, saya yakin dia masih hidup. Saya tahu itu kondisi yang paling gak enak pada saat orang yang kita kasih meninggal, sakit keras meninggal, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang sampai saat saudara masih dalam keadaan baik-baik aja, saudara mungkin orang-orang yang kita kasih semua dalam keadaan baik, maka itulah saatnya bersiap. Itu saatnya menabur. Sehingga pada saat kita mau menuai, itu sudah ada yang dituai, saudara. Gitu loh. Jangan nunggu. Persiapan itu selalu harus dilakukan sebelum peperangan. Seorang tentara tidak melakukan latihan perang pada saat perang sudah datang, tidak. Seorang atlet tidak mulai latihan pada saat sudah turnamen, enggak, jauh sebelumnya. Sama kita gitu. When the crisis comes, when loh, bukan if. Kita siap. Tapi terserah kita sekali lagi. Itu sih saudara. Ada lagi mungkin? Nah itu dia, itu bedanya gini. Nah saya perlu jelaskan gini. Pertama sedikit saya koreksi adalah saya nggak ngajarin dulu, saya cuma bacain. Iya. Cuma bacain. Saya cuma bacain because it's in the Bible. Satu. Yang kedua, khawatir dan tinggal di dalam kekhawatiran itu dua hal berbeda. Iya, khawatir dan tinggal di dalam kekhawatiran. Itu dua hal yang berbeda. Sama juga. Takut dan tinggal di dalam ketakutan. Nah, bedanya begini. Karena kita masih hidup di dunia, kita tidak bisa mencegah hal-hal buruk itu lewat di depan kita tuh. Udah ada terlanjur lewat di depan mata kita lihat. Berita kita udah terlanjur dengar, kita tahu, ya kan? Ya. Tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Ngerti maksudnya? Gitu. Makanya sampai ada pepatah demikian. Kamu mungkin pernah dengar. Kita tidak bisa mencegah burung terbang melewati kepala kita. Kalau tinggi tuh.
Tapi kita bisa mencegah dia untuk hinggap dan bersarang. Kita tidak bisa mencegah berita buruk itu lewat di depan kita, di depan mata, melalui telinga. Tapi kita bisa mencegah berita itu tinggal di dalam mindset kita dan bersarang. Nah, itulah bedanya khawatir dan tinggal di dalam kekhawatiran. Takut dan tinggal dalam ketakutan, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Begitu juga bedanya nyerah sama berserah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau nyerah ya udahlah, itu nyerah, pasrah. Whatever will be, kesera. Whatever will be. Ada lagunya itu. Kesera. Tahu kan? Whatever will be. Jangan dinyanyi. Jangan dinyanyiin gitu. It's not biblical. Gitu loh. Kenapa? Sekali lagi, ya udahlah apa yang terjadi. Karena apa? Kita tuh selalu punya option untuk mengubah ending cerita. Itu opsinya ada di kita. Gitu, itu bedanya begitu. Iya kayak lagu itu loh. Maksudnya kalau pas lagi gitu, udahlah, terserah whatever. Nah, berserah itu beda. Kalau berserah itu gini. Berserah itu kita tahu, udah tahu akhirnya itu berserah. Karena kita tahu akhirnya akan seperti apa, ya maka kita berserah. Itu bukan seperti itu, nggak ngawang gitu berserah tanpa dasar, tidak. Kita tahu karena saya tahu kok ada Yesus, saya tahu saya ada Roh Kudus, saya tahu ending ceritanya. Kamu kok bisa begitu yakin? Because my Bible says. Nah, kita bisa ngomong gitu karena kitab saya mengatakan bahwa Tuhan saya, dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Rancangan dia bukan rancangan kecelakaan gitu kan? Ada di Alkitab. Itu rancangan yang damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Di versi bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. To give you an expected end. Jadi endingmu itu udah ditentuin. It's in the Bible. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa pakai itu. Kita nggak bisa berdiri di atas firman yang kita nggak tahu. That is the problem. Nah, kalau kita tahu, kita bisa berserah. Tapi kalau nggak tahu, kita nyerah. Nyerah sama apa? Nyerah sama keadaan. Ya udahlah, gimana? Kalau berserah tuh beda loh. Oh, we know this. Itu berserah. Seperti kayak apa namanya si yang Sadrak Mesak Abednego. Itu luar biasa itu. Nah itu kan ya udah berserah juga kan. Ya. Satu contoh yang paling bagus.